Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi tentang jarak kecepatan waktu. Baik anak-anak, lihat papan tulis. Di situ rumusnya JKW dalam bentuk segitiga ya. J-nya di atas, K di kiri, W di kanan. J itu dari jarak, K kecepatan, dan W waktu. Baik. Kalau mencari J jarak, rumusnya itu jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kalau mencari kecepatan, rumusnya jarak dibagi atau jarak per waktu. Untuk mencari waktu, rumusnya jarak per kecepatan. Oke, ini harus dihafal ya, diingat. Kita masuk ke contoh. Ima berjalan kaki dengan kecepatan rata-rata 2 meter per detik. Berapa jarak yang ditempuh Ima setelah 30 menit berjalan? Oke, di sini perhatikan cara menjawabnya. Yang kita ringkas dulu soalnya. Diketahui apa dari soal yang kita ketahui, yaitu kecepatan. Di sini kecepatannya rata-rata 2 meter per detik. Jadi kecepatan sampai dengan 2 meter per detik. Ya, lalu apalagi yang bisa disimpulkan di sini? Setelah 30 menit berjalan berarti waktu. Waktu sama dengan 30 menit. Ya, sudah selesai. Lalu yang di sini yang ditanya adalah berapa jarak. Berarti yang ditanya J. J sama dengan titik-titik. Oke, sekarang lihat lagi diketahui ini. Kecepatannya kan 2 meter per detik. Waktunya 30 menit. Ini satuan waktunya masih berbeda. Jadi tugas kalian adalah mengkonversikan, menyamakan menjadi detik. Ya, jadi 1 menit kan 30 detik. 1 menit 60 detik. Jadi 30 dikali 60. 30 dikali 60 1800 detik. Kalau sudah detik baru bisa dikerjakan. Ya, lihat ke bawah cara mengerjakannya, kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatannya 2 meter per detik dikali 1800 detik. Satuan waktunya sudah sama, tinggal dicoret. Detik dengan detiknya dicoret. Jadi 2 dikali 1800. Jadi 3600 meter. Selesai. Seperti itu ya. Ingat di sini satuan waktu harus disamakan. Kita lanjut contoh ke nomor 2. Jarak kota A dan B adalah 90 km. Jarak tersebut ditempuh mobil selama 1,5 jam. Berapa kecepatan rata-rata mobil itu? Oke, ya di sini diketahui jaraknya. J sama dengan 90 km. Lalu diketahui juga jarak ditempuh, berarti waktu. Waktunya 1,5 jam. Ya, lalu yang ditanya adalah berapa kecepatan? Yang ditanya K, kecepatan titik-titik-titik. Ya, nah sekarang perhatikan di sini waktu 1,5 jam. Ini kita pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Dibulatkannya 2 kali 1 tambah 1 berarti 3 per 2 jam. Selesai. Lalu kita mengerjakannya. Kecepatan rumusnya mana? Lihat ke atas, yaitu J per W, jarak dibagi waktu. Ya, jarak dibagi waktu. Jaraknya 90 km. Dibagi atau per 3 per 2. 3 per 2 jam, ya kan? Ya, jadi 90 dibagi 3 per 2 jam. 90 km dibagi 3 per 2 jam. Sama dengan, ini per kita rubah jadi kali dibalik ya. Jadi 90 km dikali 2 per 3 jam. Ya, tadi 3 per 2 dibalik kali jadi 2 per 3. Kita sudah belajar ini. Lalu tinggal kita kecilkan, sama-sama dibagi 3 dapat 1, dibagi 3 dapat 30. Lalu 30 dikali 2 dapat 60 km per jam. Seperti itu untuk mencari kecepatan. Kalau kecepatan satuannya itu ada satuan panjang dan satuan waktu ya kalau kecepatan. Terbalik kalau satuan jarak yang diminta adalah satuan panjang saja. Oke. Paham ya? Kita coba nomor 3. Jarak kota A ke kota B adalah 56 km. Paman mengendarai motor dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Berapa lama waktu yang diperlukan Paman untuk sampai ke kota B? Seperti itu. Kita simpulkan dulu dari cerita yang diketahui adalah jarak. Jaraknya dari kota A ke kota B 56 km. Lalu kecepatannya
kecepatan rata-ratanya 40 km per jam. Oke. Ya, sekarang ditanya adalah berapa lama, berarti waktu. Yang ditanya waktu sama dengan titik-titik. Ya, bagaimana rumus waktu? Lihat di atas, waktu sama dengan J jarak per kecepatan. Ya, masukkan jarak per kecepatan. Masukkan rumusnya, J per K sama dengan jaraknya di atas berapa? 56 km. Dimasukkan 56 km per waktunya, kecepatannya 40 km per jam. Ya, jadi 56 km per 40 km per jam. Kilometer dengan kilometer sama disilang, ya. Lalu tinggal 56 dibagi 40. Dapat 1. Sisa 16 per 40. Dikecilkan. Dikecilkan jadi sama-sama dibagi 8. Dapat 1, 2 per 5 jam. Ya, jadi pertanyaan tadi berapa waktu yang ditempuh untuk sampai ke kota B adalah 1, 2 per 5 jam. Ini dalam bentuk jam. Apabila kalian ingin mengetahui 2 per 5 jam itu berapa menit, ya caranya seperti ini. Lihat panah ini ke atas ya. Jadi 2 per 5 dikali 60. Karena kan 1 jam 60 menit. Berarti 2 per 5 pecahannya ini dikali 60. Dikecilkan ini. 5 sama-sama dibagi 5 dapat 1, 60 dibagi 5 dapat 12. Berarti 12 dikali 2, 24 menit. Jadi jarak yang ditempuh untuk sampai ke kota B 1 jam 24 menit. Atau 1, 2 per 5 jam. Ya, mungkin lebih mudah dipahami yang ini, 1 jam 24 menit. Seperti itu. Cara mencari menitnya 24 lihat ke atas ini ya. Seperti itu anak-anak. Masih belum paham? Coba diulang lagi. Contoh dari Ibu Guru dipahami lagi. Semoga kalian bisa memahaminya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.